Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirnawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, di sini ada sebuah soal. Ada sebuah toko menjual dua barang. Barang A seharga 5.000 untuk anggota. Barang A seharga 15.000 untuk non-anggota. Barang B seharga 20.000 untuk anggota. Barang B seharga 70.000 untuk non-anggota. Total belanja anggota yang lebih dari 150.000 mendapat diskon 10%. Total belanja non-anggota yang lebih dari 300.000 mendapat diskon 10%. Buatkan flowchartnya. Di sini saya sudah membuat flowchartnya. Di sini saya menggunakan Lucidchart. Jadi untuk membuat flowchart ini banyak websitenya, ada Draw.io, Microsoft Word juga bisa. Di sini ada mulai atau lingkaran ini namanya simbol terminator. Simbol terminator ini digunakan untuk menentukan antara titik awal dan akhir. Selanjutnya ada flow atau tanda panah. Nah, tanda panah ini digunakan untuk menghubungkan antara titik satu dan yang lainnya. Selanjutnya, tentukan jumlah barang A dan barang B yang akan dibeli. Di sini menggunakan simbol proses atau persegi panjang. Nah, jadi persegi panjang ini merupakan simbol untuk sebuah proses. Sebab menentukan jumlah barang yang akan dibeli itu merupakan sebuah proses. Nah, selanjutnya pembeli melakukan transaksi pembayaran di kasir. Itu sama menggunakan proses atau persegi panjang. Nah, selanjutnya cek apakah pembeli anggota atau non-anggota. Nah, di sini menggunakan decation atau belah ketupat. Nah, decation ini digunakan untuk menyatakan dua kemungkinan, misalkan iya dan tidak. Nah, di sini kita mengecek apakah pembeli merupakan anggota atau non-anggota. Nah, selanjutnya ada simbol data. Nah, ini simbol data digunakan untuk menginput atau output suatu proses. Nah, di sini kasir menginput harga anggota. Di sini juga sama, kasir menginput harga non-anggota. Nah, selanjutnya sistem menghitung total belanja anggota. Di sini menggunakan proses karena menghitung merupakan sebuah proses. Nah, di sini juga sama, sistem menghitung total belanja non-anggota. Nah, selanjutnya cek apakah total belanja lebih dari 150.000 untuk anggota. Nah, di sini cek apakah total belanja lebih dari 300.000 untuk non-anggota. Jika iya, maka dia mendapatkan diskon 10%. Nah, jika tidak mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk anggota ini jika belanjaannya 150.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah, jika belanjaannya di bawah 150.000, maka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, di sini sama, jika non-anggota belanjaannya 300.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah, jika belanjaannya kurang dari 300.000, maka tidak mendapatkan diskon 10%. Jadi, hitung diskon 10% dari total belanja anggota dan non-anggota. Di sini menggunakan proses atau persegi panjang. Nah, selanjutnya sistem menampilkan total pembayaran. Di sini menggunakan data. Data itu untuk input atau output. Nah, di sini menampilkan berarti merupakan suatu data. Menginput atau mengoutput suatu data. Nah, selanjutnya apakah pembeli menyetujui pembayaran? Nah, kenapa di sini menggunakan decation atau belah ketupat? Karena di sini jika pembeli tidak menyetujui pembayaran karena mungkin kemahalan, maka dia
tidak jadi membeli, jadi langsung selesai keluar gitu. Nah, selanjutnya sini pembeli membayar total belanja menggunakan proses, soalnya di proses atau persegi panjang ini. Terus sini menggunakan data printout bukti pembayaran. Nah, di sini ada input atau output. Nah, maka dia menggunakan simbol data. Selanjutnya pembeli membawa barang belanjaannya dan selesai. Selesai di sini menggunakan terminator. Terminator ini tadi digunakan untuk titik awal dan titik akhir suatu proses yang sedang terjadi atau suatu program. Nah, jika si pembeli tidak menyetujui pembayarannya, maka dia langsung ke selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.